Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra muslim, bagaimana kabar Anda? Kalau tadi kita sudah di Jelita di segmen yang pertama ya. Nah, untuk di Jelita di segmen yang kedua ini, seperti biasa Ica selalu menghadirkan narasumber yang tentunya menginspiratif sesuai dengan programnya ya. Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Tapi saya juga mau menyapa rekan siar saya yang bertugas di Lumajang. Ada Kiki Rizkyani 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada 88,7 FM Suara Muslim Tuban, ada Mahfud Manaf, Mitra 97 FM Batu Muhammad Amru. Dan tentunya juga mau menyapa mitra muslim dimanapun Anda berada. Untuk di segmen kedua ini, Masya Allah, saya telah menghadirkan orang yang sangat spesial sekali ya. Ada Mbak Ida Ayu Finda, ya panggilannya Mbak Dayu. Mbak Dayu. Assalamualaikum Mbak Dayu, Masya Allah. Sehat selalu Mbak ya. Amin. Amin. Selamat pagi. Karena pagi ya ini ya, masih jam 10 ya. Iya. Dan semangat pagi terus ya tentunya ya. Pagi. Masya Allah, semangat pagi dan selalu bahagia terus begitu ya. Nah, ini adalah founder. Kalau kita ngomongnya apa? Founder apa ketua komunitas gitu? Karena bahasa Inggris, jadi kebiasaan semua orang tuh kalau ngomong komunitas founder. Founder, Masya Allah. Founder dari komunitas Ibu Berdaya. Kira-kira komunitasnya seperti apa? Nah, sebelumnya ini mitra muslim, karena kita adalah seorang ibu yang memang sebenarnya harus dituntut untuk produktif ya, seperti podcast Ica sebelumnya bersama dengan psikolog ya. Nah, seproduktif apa? Wah, ini kita harus bahas ibu yang produktif ya. Salah satunya adalah harus ikut kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat. Apalagi sudah bermanfaat, bercuan lagi ya Mbak ya? Betul. Masya Allah. Mbak, kenalan dulu dong ke mitra muslim. Oke, perkenalkan nama saya Dayu Finda. Saya biasa dipanggil Dayu. Saya seorang ibu rumah tangga mitra muslim semuanya. Saya mempunyai anak 2. Dan saya sejak menikah memutuskan untuk menjadi full mom. Stay at home mom. Masya Allah. Jadi membantu suami karena kebetulan suami juga ada usaha sejak kami menikah hingga hari ini. Begitu saja. Masya Allah, dan tentunya orang yang sangat menginspirasi ya untuk banyak orang, karena Mbak Dayu ini memang seorang inspirator ya, dari kegigihannya untuk menjadi awalnya hanya seorang buzzer ya. Buzzer ya, seorang buzzer. Dan kenapa sih Mbak Dayu kok tiba-tiba pingin mengajak untuk wanita-wanita yang di luar sana, terutama untuk ibu-ibu ya, untuk menjadi seorang content creator? Kalau ngomongin soal itu, kita mau bahas dulu nih, komunitas Ibu Berdaya. Kenapa dinamakan Ibu Berdaya? Gitu. Oke, jadi saya mau kenalkan dulu komunitasnya, itu namanya Ibu Selaras Community. Di sana itu saya membuat nama Ibu Selaras karena saya dan partner saya itu bersama-sama kita kumpul cari nama untuk komunitas ini. Kenapa Ibu Selaras? Karena kami menginginkan semua orang yang ada di dalam komunitas ini selaras untuk berkarya bersama. Masya Allah. Itu kalau untuk namanya. Nah, untuk alasan kenapa saya membuat komunitas ini, pertama karena saya pribadi itu Mbak Ica adalah seorang ibu rumah tangga. Saya sudah dari 2019 awal sudah nggak bekerja lagi. Mbak nikah tahun berapa itu? Saya 2018 menikah. Oke, Masya Allah. Karena setelah menikah saya tidak bekerja lagi. Karena kebiasaan bekerja, saya bingung mau ngapain. Iya. Saya pribadi itu orangnya untuk Aktif gitu ya? aktif tapi bekerja Mbak. Maksudnya bekerja selain di kantor, saya mencoba cari tambahan di luar. Misalkan saya jualan juga, jualan online dari dulu. Juga seperti jualan itu. ya, Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya saya berpikir kok jualan online kurang menantang ya. Dan kadang kan orang bisnis usaha itu ada naik turunnya ya Mbak ya. Jadi saya merasa perlu mencari hal yang lain. Nah, tapi ternyata saya perlu banyak belajar dan
terpikirkan sama saya untuk ikut komunitas. Awalnya saya ikut komunitas, Mbak. Oke, ikut komunitas A gitu ya? Ya, sebuah komunitas ya. Komunitasnya cukup besar se-Asia Tenggara. Masya Allah. Di sana ternyata memerlukan buzzer. Oh. Nah, sebuah brand perlu buzzer dan saya coba ikut apply. Di situ lolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai beberapa kali saya lolos. Setelah lolos, kok jadi ketagihan ya? Dapat Dan otomatis kan main sosial media gitu ya, Mbak ya. Saya ketagihannya karena di situ ada fee, ada upah yang dibayarkan dari konten yang saya buat. Walaupun tuh kontennya itu kita harus menurut dengan scope of work yang dibuat sama brand. Tapi saat itu saya berpikir nggak masalah, yang penting saya bisa membuat suatu karya walaupun di sosial medianya Mbak, brand itu terus ya yang muncul ya? Iya, gantian Mbak, brandnya gantian. Jadi saya gantian dari brand tentang mom and kids, brand skincare. Politik juga ya? Kalau politik saya nggak ambil, ya itu. Nah, dari situ saya masuklah ke manajemen. Oh, iya. Saya gabung di manajemen kecil-kecil gitu. Ada beberapa di sana yang sharing tentang informasi job seperti yang saya punya. Nah, dari situlah saya punya manajemen Daivinda MG, nama saya sendiri kebetulan. Nah, di sana ternyata banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang juga punya keinginan sama kayak saya, pingin punya penghasilan side hustle yang bisa dikerjakan dari rumah. Tapi juga mendapatkan cuan, walaupun kita bilangnya receh, tapi ditambah dikali gitu. Akhirnya saya diminta tolonglah untuk membuat komunitas itu, buat aja. Akhirnya saya buat dan berkumpullah dengan mayoritas 98% itu ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu di sana karena kami adalah buzzer yang biasa membuat konten dengan arahan, kita nggak pernah mikir idenya gimana, tapi kita dibentuk karena buzzer itu kan selalu mengikuti arahan, tidak boleh melencengkan dari scope of work-nya itu, Mbak. Ya, akhirnya kami tidak punya kemampuan untuk mempunyai ide yang kreatif bagaimana, terus untuk membuat suara yang menarik itu gimana, karena kami diatur semuanya. Nah, di komunitas yang Daivinda MG itu semua tidak ada ilmunya itu. Nah, akhirnya saya terpikirkan buat komunitas Ibu Selaras. Masya Allah, itu sangat menginspirasi sekali ya. Di sisi lain memang Mbak Vinda ini ya, Mbak Dayu. Masya Allah, aku panggilnya Mbak Dayu, saya panggilnya Mbak Dayu ya. Mbak Dayu di sisi lain juga pingin mensupport begitu ya para mama-mama, para ibu-ibu yang di luar sana. Kadang ya kalau sudah menjadi orang tua atau sudah menjadi ibu, kadang kan kita kan agak insecure ya, pingin tampil di kamera, malu. Iya, ya betul. kan? Apalagi ya kalau kita melihat bahwasanya pandangan orang-orang selebgram tuh harus cantik, harus langsing, harus putih. Waduh, berarti Kutilang. kita kalau kutilang, berarti kita kalau menjadi seorang ibu harus cantik dulu kah baru jadi selebgram? Tentunya nggak seperti itu ya Mbak Dayu ya. Enggak, saya izin merespon ya, menanggapi. Boleh Mbak Sa. Jadi memang rata-rata biasanya saya tahu komunitas mom influencer di luar sana itu rata-rata memang melihat fisik sih Mbak. Oke. Nah, karena hal itu saya buat komunitas Ibu Selaras. Saya terima semua ibu yang mau belajar, semua ibu yang mau punya karya melalui konten. Nah, ini bagus nih Mbak. Terima semua ibu yang mau berkarya ya, berkarya melalui konten, karena Mbak Dayu ini juga akan memberikan pelajaran kan Mbak. Otomatis kegiatannya banyak juga kan? Iya betul. Lanjut Mbak. Nah, untuk kegiatan sendiri di komunitas Ibu Selaras ini nantinya kami akan ada mini kelas yang diadakan offline ataupun online. Nanti kami akan kerjasama dengan para konten kreator dan
kami akan membuat kelas-kelas itu yang bisa diikuti oleh para ibu yang sudah bergabung di Ibu Selaras. Begitu. Jadi nanti mereka akan belajar tentang gimana membranding diri sendiri, tentang bagaimana mereka menciptakan niche dari konten mereka, profil mereka, supaya bisa menghasilkan konten yang nantinya itu FYP ya. Wow. Gitu. Jadi di Mitra Muslim yang pingin berkarya ya tentunya lebih kreatif lagi. Kalau bikin konten itu nggak sembarangan ya, harus kreatif ya. Betul. Kalau bikin konten tapi diarahkan masih banyak ya. Tapi kalau bikin konten yang pingin kreatif karena pingin FYP, karena kan bikin konten pingin dilihat orang ya Mbak ya. Betul. Langsung aja bergabung ya ke Ibu Selaras Community, begitu ya caranya gimana. Waduh, langsung aja diklik Instagramnya. Iya. Semi-semi promosi nih Mbak. Iya, boleh. Oke, Mitra Muslim kayaknya menarik banget ya. Waduh, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sebenarnya pinginnya Mbak Dayu tuh gimana, komunitasnya ke depan tuh seperti apa. Kegiatannya tadi sudah di-spill ya, mini kelas. Kegiatan mini kelas ada apa aja? Belum di-spill ya Mbak tentunya, bikin Mitra Muslim makin semangat lagi untuk berkarya ya. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali tentunya di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Halo Mitra Muslim, balik lagi bersama saya Ica Amalia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan hari ini masih bersama dengan Mbak Dayu, seorang inspirator untuk ibu-ibu di luar sana. Masya Allah, bener Mbak? Setuju? Sepakat dong, harus ya Mbak ya? Kita harus menjadi inspirator buat semua orang ya Mbak ya. Ilmunya dikit pun tetap harus menginspirasi semua ya. Iya, betul. Soalnya kan kadang orang berpikiran, aduh ilmuku dikit bisa nggak menginspirasi orang, padahal nggak semua kayak gitu ya Mbak ya. Padahal setiap hal kecil yang kita punya, yang kita bagikan bisa aja itu menjadi inspirasi banyak orang dan menjadi edukasi juga ya untuk banyak orang. Nah, kalau ngomongin soal edukasi dan juga inspirasi, tentunya Ibu Berdaya ya, Ibu Selaras Community ini juga tentunya punya beberapa kelas ya yang bakal akan dilakukan selama 2024 ini. Tentunya ada kelas apa aja Mbak? Kepo nih. Untuk Ibu Selaras kita utamakan untuk kelas offline Mbak. Jadi jadi langsung datang ke lokasi gitu. Iya, kita utamakan itu karena untuk bisa bersinergi, merasakan aura vibe positif, semangatnya tuh saya merasa iya ya. Itu kalau kita ketemu langsung berkumpul bersama. Nah, untuk kegiatannya itu pertama buat ibu-ibu di luar sana yang merasa saya nggak pede, saya nggak tahu caranya gimana bikin konten. Saya kalau orang Jawa bilangnya nol potol ya Mbak ya. Nol potol, nggak ngerti sama sekali cara bikin konten. Jangan takut karena kita bakal ada mini kelas untuk konten kreator pemula. Jadi nggak ada alasan lagi ya Bu ya buat tidak berkarya. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Lalu kita juga ada kelas untuk ibu-ibu yang merasa saya nggak tahu cara ngambil video dan foto yang estetik itu gimana. Nanti kita akan belajar tentunya belajar bersama di mini kelas videografi dan fotografi. Lalu selain itu ada banyak sebetulnya Mbak. Pokoknya berbagai kegiatan yang mensupport kegiatan kita untuk menjadi seorang konten kreator ya Mbak tentunya ya. Jadi memang komunitas Ibu Selaras ini ya memang dibangun salah satunya adalah memotivasi ibu-ibu untuk lebih berkiprah di dunia sosial media ya. Karena gak semua orang loh Mbak pede di depan kamera, bener gak sih Mbak? Iya, saya pribadi juga gak pede Mbak. Dan seringkali juga kita sudah dapat PD, tetapi kita ngelihat kontennya orang lain, ibu-ibu lain yang lebih cantik ya di pandangan kita, langsung minder Mbak, langsung ciut, aduh nggak jadi. Terus sudah bingung. Kalau ibu bingung, namanya seorang ibu kan ya Mbak, kita bingung di rumah ada suami, ada anak, jadinya uring-uringan kan Mbak biasanya. Nah uring-uringan, suaminya udah bingung, suaminya ikut uring-uringan. Nah, jadi double gamut gitu kan ya, dikombinasikan. Jadi di komunitas Ibu Selaras ini saya punya
visi kepingin ibu itu nggak cuma berkarya, karena dari berkarya itu kan nanti juga ada berdaya. Nah, nggak cuma berkarya, mereka juga harus berdaya, tetapi mentalnya harus bahagia, Mbak. Nah, itu poin plusnya nih dari komunitas Ibu Selaras nih. Wah, foundernya ini memotivasi banget ya. Jadi saya memang mau ibu-ibu itu para konten kreator nggak stres. Jadi gimana caranya kita sama-sama Bu mengolah emosi, gimana caranya kita bisa berdamai sama rasa minder yang kita ganti sama semangat yang nantinya kita dapetin. Gimana sih Mbak caranya? Ya ayo join di komunitas Ibu Selaras. Jadi nanti kita akan ada mini kelas juga bersama psikolog. Nanti kita akan kerjasama dengan psikolog untuk kelas para ibu-ibu kreator. Wah, ini sesuai ya, apalagi salah satunya adalah launching kemarin, kegiatannya juga oke-oke ya Mbak ya. Ada psikolog juga, videografer juga tentunya ya, dan juga nanti bakal mendatangkan ya narasumber yang tentunya berkompeten ya, yang sesuai dengan background Ibu Selaras Community. Masya Allah, ternyata begitu serunya ya berbicara masalah konten kreator. Jadi para mitra muslim nih ya, khususnya untuk para bunda-bunda di luar sana, jangan minder di depan kamera. Kalau minder gimana caranya? Caranya masuk aja ke komunitasnya. Karena di sana kita bakal dimotivasi ya, nggak hanya diberikan masukan doang ya, tapi kita ayo belajar bersama-sama, berproses bersama-sama dari nol ya Mbak ya. Iya betul. Dan saya mau tambahin ya Mbak Ica, untuk para ibu di luar sana, saya tahu ibu-ibu di sana banyak yang pingin banget bisa punya karya dan berpenghasilan walaupun kecil, tetapi terhalang sama tanggung jawab. Dimana kita selalu mendengar seorang ibu itu fitrahnya ya di rumah, menjaga anak, ya nggak usah aneh-aneh lah, nurut sama suami. Betul sih, saya setuju, memang kita harus kayak gitu. Tetapi tidak ada salahnya juga kita bisa berkarya gitu, walaupun karya kita itu nantinya mungkin saat itu tidak mendapatkan hasil ya, tidak bercuan. Tetapi di sana ibu bisa selalu berpikir positif. Dengan kita produktif, kita punya karya, itu bisa bikin mood bagus kan Mbak Ica. Kalau menurut saya, saya ini sebetulnya sekarang juga masih membuat konten. Walaupun konten yang saya buat itu bukan konten yang dibayar sama para brand. Saya buat konten untuk menghidupkan sosial media. Memang tujuannya supaya rame sosial media itu. Tetapi saya nggak dibayar. Tetapi dengan saya bikin konten itu, saya upload konten itu, makin banyak followers yang datang, saya makin semangat. Oh ternyata konten saya bermanfaat. Jadi produktif itu tidak harus kita harus langsung mendapatkan uang. Iya. Nah itu, dan di garis bawahi ya, bikin konten gak langsung rame, semuanya butuh proses. Anak bayi pun baru lahir, gak mungkin langsung lari, ya kan mitra muslim? Oke, menarik sekali. Nanti kita bahas lagi nih Mbak ya, seru banget nih ya kalau membahas masalah komunitas yang tentunya dibikin untuk bikin mitra muslim, khususnya untuk para ibu-ibu di luar sana semakin lebih kreatif lagi, khususnya di depan kamera. Jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Oke, mitra muslim masih bersama saya Camalia dan juga Mbak Dayu selaku founder Ibu Selaras Community. Masya Allah Mbak, ini kita lihat tadi kan kita sudah bahas ya tentang gak semua orang ya percaya diri apalagi di depan kamera ya. Bisa yang gemeteran Mbak ya, di depan kamera HP aja gemeteran, apalagi di dua kamera gini ya Mbak ya. Kadang kan ada yang orang yang demam kamera. Nah kira-kira kalau kita misalnya gabung nih ya di komunitas Ibu Selaras, apakah kita akan mendapatkan insight begitu ya agar kita lebih menumbuhkan percaya diri tentunya gitu Mbak? Ya, buat ibu-ibu di luar sana yang merasa grogi di depan kamera,
tenang Bu, nggak sendirian. Saya walaupun saya membuat komunitas, saya juga grogi. Sampai hari ini pun diajak sama Suara Muslim untuk sharing. Saya sebetulnya grogi Bu, tetapi grogi saya ini sudah berkurang banyak Mbak Ica. Awalnya saya grogi, sangat sering grogi di depan kamera walaupun nggak ada yang lihat. Karena groginya itu saya berpikir nanti kalau di-upload apa ya komentar orang? Ada yang komen bagus nggak ya? Atau nggak ada yang komen? Down. Nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Aduh, malah bikin males. jelek. Iya. Tapi itu saya yang dulu. Tetapi sekarang enggak Bu. Jadi saya mencoba untuk tetap membuat konten, apalagi setelah dapat ilmunya secara otodidak. Saya belajar kalau kita mau sukses menjadi content creator, kita itu harus punya niche dari konten kita sendiri. Dulunya tuh saya tuh gado-gado Mbak Ica, kalau dibilang dalam satu sembarang akun gitu ya. Satu akun IG itu saya bisa terima free endorse sampai paid promote sampai yang endorse berbayar. Itu mulai dari beauty, dari mom and kids. Jadi acak-adut, gado-gado, nggak jelas. Akhirnya penonton juga nggak jelas. Akhirnya saya memutuskan stop, saya mau membuat kreasi saya sendiri, karya saya sendiri. Saya terima konsekuensi kalau saya tidak ramai dulu. Mau di 1 bulan atau 2 bulan nanti ramai, saya terima. Tapi saya akan tetap membuat konten. Saya akan tetap melihat apa sih yang dibutuhkan sama penonton. Saya melatih supaya nggak malu. Misalkan nih, kalau ini sedikit tips aja ya Mbak. Kalau misalkan ibu-ibu ada yang malu di depan kamera, Bu nggak harus full di depan kamera kok. Misalkan nih kan ada yang ibu berpikir kita harus bikin konten tuh harus bawa kamera di depan selfie gini terus ngomong di depan kamera. Nggak usah Bu, kan kita bisa voice over ya Mbak ya. Bisa. Jadi sebagian videonya kita, misalkan saya suka jalan-jalan atau review tempat-tempat makan. Nanti sebagian besarnya ya tempatnya, makanannya. Nah selanjutnya kita in frame tapi nggak usah ngomong Bu. Kita in frame kita aja. Ya gaya-gaya, ayo ikut saya makan atau apa. Nanti sampai di rumah, waktu tempatnya udah sepi, anak-anak sudah tidur, baru kita bikin voice overnya pelan-pelan. Begitu. Nah, dimulai dengan itu ya konten. Tapi kalau bisa juga kalau udah mulai tumbuh percaya diri ya Mbak ya, on cam sedikit-sedikit nggak apa. Kan bertahap ya Mbak ya. Iya betul. Bertahap. Tenang aja Mitra Muslim, semuanya itu bertahap ya, nggak mungkin langsung di depan kamera, apalagi misalnya di depan orang banyak, kadang kan malu ya Mbak ya. Iya. Itu ngapain sih? Nggak jelas gitu kan ya. Kalau menurut saya ya, dan juga Mbak Dayu begitu ya, yang penting dimulai aja dulu. Betul. Ya kan? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Dengan cara apa? Bikin konten, pakai voice over, pokoknya mulai ya Mbak ya. Iya betul. Apapun komen orang biasanya kita tuh kalau mau bikin konten, kalau saya tanya ke teman-teman konten kreator lainnya, yang paling ditakutkan itu penilaian keluarga Mbak. Bukan orang lain, followers, teman bukan, tapi keluarga kayak suami. Nah, ini gimana itu? Iya, Nerima kita saudara. Itu. Jadi sebetulnya kita harus memaksimalkan rasa percaya diri dari lingkungan terkecil dulu. Jadi mungkin bisa ngomong sama suaminya, ya Pak, ini saya lagi berusaha, ini hobi saya yang baru, saya minta didukung, tolong ya. Semoga suaminya selalu mendukung Bu. Pokoknya selama kegiatannya positif pasti suami dukung. Karena awalnya suami saya nggak dukung. Karena suami saya berpikir apa sih bikin konten nggak dibayar. Buang-buang waktu gitu istilahnya ya. Betul, tapi ternyata sekarang dia berubah pikiran karena ternyata menghasilkan. Begitu. Intinya mulai aja dulu, komentar orang cuekin aja dulu. Betul. Gak suka skip. Ya. Bener ya Mbak ya, gak suka skip. Yang penting semuanya itu dimulai saja dari diri kita sendiri ya. Karena menumbuhkan rasa percaya diri itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan ketika kita terbiasa,
itu akan percaya diri dengan sendiri ya, termasuk ketika membuat konten. Oke, Mitra Muslim. Gimana seru ya? Oke, jangan lupa di like juga, di subscribe juga Suara Muslim TV-nya. Oke, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jelita, Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Wah, menarik sekali ya kalau ngomongin soal konten. Dimulai aja dulu, baru komentar orang. Terserahlah mau komentar apa, yang penting kita sajikan konten yang kreatif dan juga konten yang edukatif. Benar Mbak Dayu? Benar, karena kadang gak semua orang suka sama konten kita, ya gak Mbak? Ya, tidak semuanya. Kadang apalagi kalau kita bikin konten yang asal-asalan ya, joget-joget, kecuali kita dancer ya, kita mampu membuat kreasi, menari, mungkin orang akan tertarik. Tapi ada juga yang gak tertarik, karena orang kalau menurut saya lebih banyak yang gak suka daripada yang suka dengan kita. Nah, yang penting apa? Kita tanam ke diri kita sendiri, bahwasanya kita bisa maju karena diri kita sendiri, ya kan? Dimulai dari kita sendiri, tanamkan rasa percaya diri, yang lain-lain menyusul. V juga akan menyusul dengan sendirinya, begitu. Terkenal juga akan terkenal dengan sendirinya, karena artis itu juga dimulai dari bawah, ya kan? Iya, betul. Ingat, bayi baru lahir itu nggak mungkin langsung lari, semuanya butuh proses ya Mbak Dayu. Nah, kalau ngomongin soal proses nih Mbak, pastinya proses untuk menjadi content creator, apalagi menjadi konten kreatornya adalah seorang ibu, nggak mudah banget ya, apalagi membagi waktu Mbak. Iya. Gimana Mbak, sepengalaman Mbak ini? Ya, kalau pengalaman saya, karena saya itu anaknya sekarang udah 2. Masya Allah, masih kelihatan lajang loh ya kalau keluar gitu ya bawa anak ya. Saya punya kesulitan buat bagi waktu memang. Sulit banget dibanding waktu anak masih 1. Apalagi masih kecil-kecil ya Mbak ya? Iya. Yang kemarin itu Mbak? Iya, yang kemarin. Dan suami juga kerjanya di rumah. Jadi waktu saya bikin konten, suami kerja. Nah, itu PR-nya. Saya harus gimana? Jadi mengkondisikan anak-anak tuh iya, diam juga ya Mbak betul. ya? Makanya itu saya berhenti juga menjadi buzzer. Bukan benar berhenti total ya, tetapi kalau misalkan mengurangi gitu ya? Mengurangi. Kalau misalkan ada brand langsung yang minta tolong, biasanya saya okein gitu, saya bantu. Tetapi kalau yang serius terus ikut-ikutan jadi buzzer, saya enggak, karena pasti susah. Saya yakin ibu-ibu yang saat ini menjadi buzzer itu adalah ibu-ibu yang stresnya tingkat tinggi, karena membagi waktu itu susah sekali, apalagi untuk buzzer-buzzer gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih Bu, kalau saran saya buat ibu-ibu yang mau menjadi konten kreator, coba pilih yang sesuai dengan kesenangan ibu. Nah, tuh jelas tuh. Setelah ibu sudah melakukan produksi konten itu sesuai dengan hati ibu, kesukaan ibu akan lebih nyaman. Karena itu diri kita sendiri gitu ya, cuma diaplikasikan lewat konten. Betul. Terus yang kedua, nggak kalah penting, komunikasikan sama Pak suami. Nah, support. Iya, support jadi system. Suamiku, aku mau bikin konten besok begini. Nanti minta tolong ya. Misalkan Pak suami yang ngambilin video, yang take video, nanti minta tolong ambilin video ya. Nanti kalau udah selesai, nanti aku yang edit dan lain-lain. Setelah itu kondisikan anak juga ya, tolong ya Pak suami, gitu juga ya. Iya, betul, kondisikan anak. Nah, beruntung buat para keluarga yang di rumah masih banyak orang. Ada neneknya, kakeknya, tantenya, om, pak ade, bude, semua di sana. Itu beruntung banget Mbak Ica, karena bisa saya sendiri ya. Iya, kalau saya sendiri hanya berdua dengan suami dan anak-anak, berempat doang di rumah. Jadi itu betul-betul PR banget, tetapi itu nggak menghalangi saya sih Mbak untuk berkreasi ya. Iya, karena memang tujuan saya pingin buat karya. Saya sendiri kepingin bisa sedikit berdikari, nggak full berdikari karena saya masih bersandar sama suami. Tapi saya pingin bisa punya penghasilan walaupun sedikit, karena di situ ada rasa bahagia, di situ ada rasa senang, bisa sedikit-sedikit membahagiakan keluarga kecil begitu. Selanjutnya setelah
bicara sama suami, yang nggak kalah penting membagi skala prioritasnya Mbak Ica. Biasanya kalau misalkan 1 minggu kita harus bikin konten berapa, itu harus kita catat. Terus kita mesti tahu konten apa yang kita mau buat. Kalau bisa skripnya juga udah disiapin. Jadi skrip dulu disiapkan, baru kita take konten. Setelah take konten, baru kita edit tambah voice over, selesai download, kita atur jadwal upload. Wah, itu. Begitu kalau saya, tetapi memang tidak selalu mulus. Tidak semudah itu Iya, prakteknya, pasti betul. ada lika-likunya. Iya. Tapi setidaknya kita mulai dari situ ya Mbak ya. Iya, betul. Kita mulai dengan memanajemen ya kan, manajemen hati, memanajemen suami ya. Iya. Karena kan bikin konten juga memanajemen hati ya Mbak. Betul. Kalau nggak mood pas deadline. Nggak bisa. Susah ya Mbak ya. Iya. Oke, ini di segmen yang terakhir nih, advice buat mitra muslim, apalagi ini kan segmennya wanita ya, agar mereka lebih semangat lagi untuk berkarya, terutama berkarya di depan kamera, apa nih? Ya, kalau saran dari saya yang untuk ibu-ibu di luar sana yang ingin membuat karya melalui konten, yang ingin menjadi konten kreator, Bu, mulai aja dulu. Karena pekerjaan konten kreator itu pekerjaan yang paling bisa masuk ke semua lini pekerjaan ibu, kesukaan ibu. Kita bisa bikin konten masak kalau suka masak. Kita bisa bikin konten traveling kalau suka jalan-jalan. Kita bisa bikin konten parenting. Di rumah aja kan kalau parenting rata-rata. Terus kita bisa juga bikin konten relationship sama suami. Ataupun konten-konten lainnya. Kalau ibu bisa suatu skill, bisa dibagi ke teman-teman lainnya. Jadi jangan khawatir Bu, untuk memulai menjadi konten kreator itu bisa dimulai dari hari ini kok. Dari hari ini ibu bisa mulai, karena dengan menjadi wanita yang produktif, ibu yang produktif, tidak hanya membuat ibunya yang menjadi lebih baik, tetapi keluarga kecilnya, suami, anak-anak juga menjadi lebih semangat melihat ibunya produktif, dan orang lain yang menonton karya ibu lewat konten itu juga mendapatkan manfaat. Nah, Jadi tidak ada yang sia-sia untuk menjadi konten kreator dari hari ini. Masya Allah, terima kasih sekali Mbak Dayu ya, sudah menginspirasi kita semua nih mitra muslim, bahasanya kita itu harus memulai semuanya dari diri kita sendiri ya, memanajemen hati, memanajemen suami, memanajemen anak, itu dimulai dari diri kita sendiri, karena bikin konten itu nggak mudah ya, harus hatinya harus bahagia dulu. Ya kan? Karena apa? Semua itu tergantung moodnya wanita ya Mbak ya. Betul. Dan kalau misalnya ibunya sudah kreatif ya, insya Allah, karena kreatif itu bawaannya seneng ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Seneng ya. Kalau ibunya sudah bahagia, anaknya pun juga ikut-ikutan seneng. Karena semuanya kuncinya dari seorang wanita, dan memang seorang wanita harus dituntut untuk lebih kreatif lagi, entah itu kreatif di rumah tangga, entah itu kreatif menjadi konten kreator atau apalah itu ya. Oke, sudah 1 jam ini ya kita menemani Ica, menemani mitra muslim. Nanti kita akan balik lagi di Jelita di segmen yang ketiga, dan terima kasih Mbak Dayu sudah berkenan hadir di studio Suara Muslim, yang tentunya bikin kita lebih semangat lagi ya, terutama bagi wanita-wanita yang di luar sana yang ingin menjadi konten creator, ingin menjadi lebih produktif, ingin lebih terkenal, ingin lebih ada peluang dapat cuan meskipun dikit-dikit ya Mbak ya. Yang penting kan dari diri sendiri ya. Langsung boleh menghubungi Ibu Selaras Community. Masya Allah. Dan tentunya juga saya mau berterima kasih kepada mitra muslim yang sudah mendengarkan Ica hari ini ya, dan juga kepada rekan siar saya, karena Ica tidak sendirian ya. Ada 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada 88,7 FM Suara Muslim Tuban, ada 97 FM Muhammad Amru. Saya Ica Amalia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.